Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini kelihatan sini. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, kita Apa? akan masuk ke konsep dasar rangkaian AC. Nah, di sini jadi kalau di AC itu kalau di sistem 3 fasa semuanya kalau ditransmisikan, dibangkitkan, didistribusikan nih pakai sistem 3 fasa. Ya, pasti dia harus seimbang ya. Nah, 3 fasa ini memiliki besaran sama untuk tegangan dan arus, tapi mempunyai perbedaan sudut sebesar 120 derajat antar fasanya. Ya, jadi harus seimbang ya. Jadi apabila sumber mensuplai sebuah beban seimbang, maka arus yang mengalir pada masing-masing penghantar akan memiliki besar yang sama dan berbeda sudut fasa sebesar 120 derajat satu sama lain. Nah, arus ini disebut dengan arus seimbang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kemarin itu kalau dia tegangan 3 fasa, fasanya ada berapa? Ada 3 ya, R, S, T gitu ya. Nah, kalau dia supaya satu fasa, ini ada netralnya, jadi fasa sama netral. Jadi kalau kemarin diukur ini antar fasanya, kalau dia 380 volt, R sama S, di sini juga S sama T, atau tadi T sama R ya. Nah, 380. Berarti kalau dia satu fasanya dia 220 volt. Rumusnya bagaimana? Nah, ini dia. V fasa sama dengan V line. V line itu V line dibagi akar 3. V fasa ini V line to netral ya. Line itu fasa ya. V line to netral. Jadi ini V line-nya dibagi akar 3. Ini line to line, ini line to VP ini adalah line to netral sama dengan ini V line to line fasa antar fasa dibagi akar 3. Jadi 380 dibagi akar 3. Ya, ini buat tegangan 3 fasa. Harusnya yang masuk ke beban ini IP arus yang fasa sama dengan arus line-nya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, saya di sini di sistem AC ini ya konsepnya itu AC itu kan ada tegangan, ada arus ya, ada daya, oke? Nah, tegangan apa satuannya kemarin? Volt. Volt. Arus? Ampere. Nah, kalau daya? Watt. Nah, daya di sistem AC ini ada 3 ya. Nah, namanya ada segitiga daya ya. Ini kenal ya. Jadi di sini ada namanya daya semu ya. PA, volt ampere atau simbolnya S gitu ya. S sama dengan V kali I ya. Volt ampere kali arus ya. Makanya kalau di berapa daya di rumah kita 1300 VA. Nah, itu daya semuanya ya. Nah, VA volt ampere ya, bukan 1300 watt, bukan ya, VA tulisannya. Nah, ada daya nyata ya, ini daya nyata watt ya, ini P ya, simbolnya P ya. P ini sama dengan atau daya aktif, daya nyata ini VI cos theta ya, misalnya cos P cos theta-nya ini VI cos theta. Ada namanya satu lagi daya reaktif Q. Nah, Q VI sin theta, satuannya var, volt ampere reaktif gitu ya. Jadi harus kenal ya, ada 3 ya, ada 3. Nah, biasanya buat apa? Nah, ada ini ya, estimasi ini jadi ada 3 tadi ya, ada daya semu, daya nyata, ada daya reaktif. Nah, biasanya ini juga ini bagaimana kalau di industri itu kan sistemnya 3 fasa ya. Kalau di rumah kita 1 fasa. Kalau di 3 fasa itu kan bebannya banyak sifat induktif. Ya, bayar listriknya akan lebih mahal. Makanya biasanya ada namanya kapasitor, bank kapasitor ya, kapasitor bank.
itu buat nurunin cos P-nya ya. Nah, cos P-nya kalau bisa mendekati satu, sehingga kalau mendekati satu, cos P-nya satu, ini berarti P sama dengan F kali I. Ya, buat supaya dia mendekati satu, makanya dikasih kapasitor bank itu tuh salah satunya, ini dia cos P-nya ini buat meningkatkan ini daya reaktifnya gitu ya, sehingga cos P-nya akan mendekati satu ya. Ini ada misalnya, ini ada perbaikannya nih, misalnya cos P ini theta 1, ini dia reaktifnya, misalnya ini yang V2-nya ya, setelah perbaikannya dia ada kapasitor, nah perbaikannya jadi seperti ini. Jadi akan katanya kalau bisa cos P-nya satu kan, katanya kalau bisa mendekati ya. Oke, jadi ada tiga ya. Nah, jadi harus mengenal itu. Jadi jangan sampai oh daya ya udah daya udah watt aja. Nah, enggak ya. Kalau di AC ada tiga, daya semu, nyata, sama daya reaktif gitu. Nah, di sini tadi rumusnya kalau misalnya tiga fasa berarti 3 VI cos theta. Nah, ini kalau misalnya tiga fasa pada bebannya apa nih hubungnya? Apa hubungan bintang, apa delta gitu ya? Y atau delta. Terus segitiga nih ya. Nah, beban ini bisa tadi bisa ke trafo ya, bisa motor ya. Nah, bebannya ya tiga fasa bisa hubung bintang sama delta. Tapi kalau dayanya P sama dengan 3 FI cos theta. Ini VP-nya ini adalah V line to netralnya ya. Ya, ini line to netral. Ini juga Q sama dengan 3 FI sin theta. Sehingga kalau hubungannya ke line to line-nya berarti P dayanya sama dengan akar 3 V line IL cos theta. Karena tadi VP kan sama dengan V line dibagi akar 3. Kalau dikali akar 3 ke akar 3 ya, sehingga mendapatkan P sama dengan akar 3 VL IL cos theta. Begitupun sebaliknya kalau daya reaktif ya, ini Q sama dengan akar 3 VLIL sin theta. Hubungannya tadi sama daya semu, ini sama dengan S sama dengan P plus JQ. Ini daya nyata tambah dengan J daya reaktifnya, atau S-nya sama dengan akar P kuadrat plus Q kuadrat gitu ya. Atau sama dengan akar 3 VLIL. Oke. Nah, ini buat ketiga fasanya ya. Buat di tiga fasanya. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bang. Oke, lanjut dulu ya. Oke, nah tadi kalau yang tiga fasa tadi ya. Nah, kalau kita eh, bicara ke transmisi, nah salah satunya ini ada rangkaian ekuivalen buat analisis analisis di salurannya ya. Berapa sih daya yang dikirim? Nah, di sini berapa daya yang diterimanya ya. Nah, ini di rangkaiannya, rangkaian transmisi ini dari pembangkit masuk transmisi ke penghantar, ada R sama L ya. Ini berarti impedansi ya. Nah, ini adalah, ini tegangan PS adalah tegangan yang dikirimnya, IS arus yang dikirimnya, berapa nanti arus yang diterima sama tegangan yang diterima ya, tegangan yang ini. Tapi kalau misalnya di sini namanya ada juga, ini berarti kalau di rangkaian ini PS ini sama dengan V sumber ini sama dengan VR ditambah I kali Z ya. Z-nya ini tadi akar R kuadrat plus XL XC, atau tadi R kuadrat plus L kuadrat. Nah, XL ini adalah apa nih? Reaktansi induktif ya. Nah, reaktansi induktif satuannya ohm ya. Jadi hubungannya sama induktansinya sama L-nya itu sama dengan 2pi F kali L. Sedangkan XC ya, ini adalah reaktansi kapasitif ya. Hubungannya sama C itu apa? Nah, ini sama dengan 1/2pi F kali C ya. Ini satuannya ohm. Kalau C kan satuannya farad. Kalau induktansi satuannya H. Tapi kalau reaktansi induktif berarti satuannya ohm gitu ya.
Ini R ini atau L per A, ya ini pengaruh dari panjang dan luas antar juga gitu ya. Nah ini salah satu buat analisis kalau di transmisi gitu ya. Jadi berapa yang daya yang dikirim, berapa yang daya yang diterima. Berarti harus ngitung sumbernya tegangannya berapa, tegangan yang diterima berapa, dan harusnya juga. Oke. Kita lanjut lagi. Ini kalau misalnya ada tadi satu rangkaian ya. Ini ada rangkaian. Lalu misalnya ini ada sumber tegangan sini ya. Ini 100, ini apa hambatannya? Ini ada kalau J8 ini berarti reaktansi induktifnya, ini J4 ini reaktansi kapasitifnya. Nah, ini model buat di AC ya. Kalau AC dirancang seperti ini. Nah, kalau bicara dengan ini AC ini ada rangka hambatan murni gitu. V-nya sama dengan V max sin omega T. Berarti apa? Jadi kalau V max-nya berapa? Ya, semuanya V efektif sama dengan V max per akar 2. Nah, I-nya juga sama dengan IM sin omega T. Kalau dia rangkaian hambatan induktif, ya, hambatan induktif ini jadi kalau suatu sebuah kumparan induktor mempunyai induktansi diri L dipasang tegangan bolak-balik, maka pada ujung kumparannya timbul GGL induksi. Nah ini V sama dengan Vm sin omega T, I-nya sama dengan I max sin omega T min setengah, ya min setengah pi. Oke, ini omega L, jadi satuannya apa? Ohm ya. Nah, jadi nggak hanya bicara dengan L saja, induktansi saja, tapi ada juga tadi namanya hambatan induktif atau reaktansi induktif gitu ya. Omeganya 2 pi F kali L, ada frekuensinya berarti. Oke, lanjut lagi ini buat induktif murni ya. Kalau ini induktif murni, ini tegangannya, ini arusnya gitu ya. Jadi arusnya ini ketinggalan pada tegangan ya, besar 90 derajat ya. Kalau hanya bebannya induktif murni. Tapi kalau misalnya kalau yang lain eh, ada gabungan ya beda lagi ya antara 0 sampai 90. Nah, untuk di hambatan kapasitif ya ini V-nya sama dengan Fm sin omega T, I-nya Im sin omega T plus setengah pi. Berarti dia V-nya ini I per C ya. Untuk hambatan kapasitifnya ya Xc-nya ini atau reaktansi kapasitif ini 1/omega C atau 1/2 pi F kali C. Satuannya apa? Ohm di sini ya. Nah, satuannya ohm. Nah, kalau bebannya berarti kalau kapasitif, nah harusnya itu adalah tegangan harusnya mendahului ya. Mendahului tegangan sebesar 90 derajat ini. Jadi nah ini dia. Makanya di lapangan ketika misalnya tadi di industri, kenapa ada kapasitor bank dipakai itu salah satunya buat meningkatkan KOSPI. Nah ini tadi karena dia harusnya duluan mendahului terhadap tegangan. Kalau dia murni ya sebesar langsung 90 derajat. Tapi kalau ada bebannya kapasitif dan induktansi atau sama hambatan, nah distansi dia 0 sampai 90 derajat. Oke, ini buat kalau diarahkan RL-nya, serinya. Nah, ini seperti ini buat nyarinya ya, tegangannya. Nah, ada juga ada namanya impedansi ya. Nah, impedansi. Ya, impedansi contohnya ohm ya. Jadi, ini akar kuadrat plus FL kuadrat. Harus saya mengalir ya, I sama dengan hubungannya apa sama impedansi? I sama dengan V per Z ya. Atau V dibagi akar F kuadrat plus SL kuadrat. Oke, ini nah, kemudian ada satu lagi buat bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks ini sumbu imajinernya, ini sumbu realnya.
Jadi kalau misalnya J sama dengan A per 1, J kuadrat sama dengan 1. Ini dipakai buat gimana? Nah, ini nanti kita lanjut lagi. Misalnya C sama dengan 3 plus J4 ini ya. Nilai C ini berarti bacanya sumbu imajinernya 3, ini sumbu realnya 3 plus imajinernya J4 gitu ya. Jadi kalau misalnya di lapangan, kalau misalnya di tadi di transmisi hanya Z sama dengan 3 plus J4 gitu ya. Wah, berarti 3 plus J4-nya itu induktansi gitu. Kalau min nanti dia kapasitansi. Oke, nah lanjut lagi ini buat di rangkaian RC seri. Ya, ini IR-nya FR dikali R, VC-nya dikali XC. Nah, ini impedansinya sama akar R kuadrat plus XC kuadrat. Harus mengalir I sama dengan V per Z, berarti Z-nya ini yang ini diambil gitu ya. Akar R kuadrat plus XC kuadrat. Ini buat di rangkaian RC. Kemudian ada lagi di RLC, berarti gabungan nih. Nah, ini ininya Z-nya impedansinya akar R kuadrat plus SM SC kuadrat gitu ya. Ini buat nyari impedansinya kalau ada gabungan hambatan, impedansi sama kapasitansi. Oke, ini resonansinya, kalau resonansi XL-nya sama dengan XC. Nah, frekuensinya F sama dengan 1 per 2 pi akar LC. Nah, hubungannya apa antara harga maksimum dan efektif? Tadi di efektif sama dengan I max bagi akar 2 ya. Efektif P max bagi akar 2. Ini antara maksimum rata-ratanya sama IR 2 IM dibagi Pi, ini VR-nya 2 VM Pi. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kalau di AC itu kan dia bolak-balik ya. Nah, harus jadi kalau bolak-balik itu mana apa tegangan dulu atau arus dulu yang apa yang mulai gitu ya, itu tergantung dari bebannya. Kalau bebannya induktif, maka tadi tegangan terhadap arus besar 90 derajat. Tapi kalau dia bebannya hanya kapasitif murni misalnya, berarti arusnya dulu yang mendahului eh, terhadap tegangan sebesar 90 derajat. Nah, ini tadi ini VAN, ini P sama dengan FA IAN ya, buat dayanya. Oke, nah ini tadi buat dapetin bagaimana dapetin VI cos tetanya, ini rumusnya ya. Nah, jadi kalau daya itu jangan hanya berarti daya V kali I. Oh, enggak ya. Di AC ada cos pi-nya, Jadi kalau di ukur itu ada cos pi meter namanya ya, alat ukurnya. Berapa sih cos pi di rumah kita misalnya ya. Ya, paling bagus ya mendekati 1 ya begitu cos pi-nya. Ini dapatnya, sehingga tadi dapatnya kalau Q daya reaktif, Q VI sub theta. Ini daya kompleks atau daya semu ya, bisa juga bilang daya kompleks di conjugate ini ya. Nah, ini ada V S sama V sudut alfa dikali I sudut beta, ini VI sudut alfa min beta. Nah, ini jadinya S sama dengan P plus JQ ya. Nah, ini tadi hubungannya tadi ke sumbu imajiner apa. Nah, ini kan tadi P dibilang realnya, ini Q-nya dibilangan imajinernya, SJQ. Kalau dia P min JQ berarti kalau kalau S dengan P plus JQ ini bebannya ini bersifat induktif ya, ya positif di sini. Tapi kalau P min JQ J min ya berarti bebannya bersifat induktif apa kapasitif gitu. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, ini dia. Jadi ini lagging PF, ini S, ini P, ini Q. Ini kalau R kuadrat plus S kuadrat, ini kalau impedansi gitu.
Jadi plus Q ini leadingnya, lagging PF ini min Q ya. Ya, itu nih daya apa? Daya reaktifnya. Nah, tadi kalau di induktif ya, jadi bebannya induktif nih hanya murni misalnya tadi ya harus tadi nih harusnya apa tegangannya tinggal terhadap arus ini 90 derajat ya. Nah, kalau dia bebannya sistem murni berarti sama arus sama tegangan itu sama sehingga P sama dengan VI cos theta, sudutnya 0 berarti V kali I ya. Makanya kalau di daya P sama dengan F kali I gitu ya. Oh iya benar juga, tergantung bebannya apa. Kalau dia resistif ya dia sudutnya 0 ya. Sehingga V kali I. Ya. Kalau ini kalau induktif VI cos theta. Cos theta-nya berapa? Kalau murni 90 derajat. Ya, makanya kalau murni itu ini beban induktif murni dan P-nya 0, Q-nya yang ada VI. Tapi kalau kapasitif kebalikannya. Ini Q-nya min VI ya. Ini harusnya mendahului terhadap tegangan sebesar 90 derajat. Nah, ini di AC-nya ini tadi sama ya, IP sama IL, VP-nya VL itu netral, ini VL-nya VL to line dibagi akar 3. Ini buat di 3 fasanya, jadi nanti ada beban hubung bintang, itu ya. Kalau motor itu ada bintang, ada segitiga, gitu ya. Ada, nah ini perhitungannya ya. Memang kalau perhitungannya agak panjang ya. Nah, kita nanti coba ngendalin saja gitu. Nah, ini kalau saya jelaskan ini sederhananya, ini perbedaan sudut masing-masing di 3 fasa itu 120 derajat. Nah, jadi ini 0, ini min 120, min 240. Jadi antar fasanya itu sudutnya sama ya, seimbang 120 derajat. Ini kalau ini rumusnya seperti ini ya, ini nyarinya pakai vektor misalnya. Nah, ini buat di delta ini ya, ini seperti ini ya, ini harusnya ini misalnya motor misalnya bebannya ya, hubung delta. Nah, ini harus masuk ya, ini impedansinya ya, sehingga kalau ini IAB, ini IA ya, ini IAB nya vektornya itu ini ICA, ini minusnya berarti di sini. Jadi sudutnya ini min 30. Ya. Kayak itu buat perhitungannya, perhitungan matematikanya ya. Nah, ini sampel ya, sampel yang sederhana sehingga Anda bisa kalau di AC itu konsepnya kalau misalnya ini, nah ini bagaimana caranya? Misalnya Anda ngitung misalnya ya. Tadi kan kalau di transmisi itu di kawat penghantar ada R sama L ya. Ya. Impedansinya itu R sama XL ininya. Nah, ini kalau ini ada C ya. Ini RLC. Ya, jadi ini misalnya ini kalau J8 berarti bebannya bersifat induktif nih. J8 ini kapasitif min J4. Ini satuannya ohm kalau seperti ini ya. Kalau hanya misalnya kalau misalnya dua H gitu ya, 2 Henry, misalnya 4 F ya, itu kapasitornya. Tapi kalau ada J-nya berarti ini reaktansi induktif, ini reaktansi kapasitif gitu ya. Ini ya hambatan induktif ini resistif. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, kalau di rangkaian ini kita ngitung daya tadi dayanya ada 3 ya, ada daya semu, daya aktif gitu ya, daya reaktif, harusnya tegangannya seperti apa. Konsepnya seperti ini. Jadi kalau tadi berarti yang dihitung adalah impedansinya itu Z sama dengan R plus XL min XC. Jadi
Kalau di sini ini langsung saja impedansinya ini dijumlahkan semua ya. Ini 3, ini J8 dikurang J4. Berarti 3 plus J4 impedansinya. Nah, impedansinya 3 plus J4 ohm. Nah, besarannya 5 ohm. Sudutnya berapa sudutnya? Berarti arus tangan ini SL min XC ya. Nah, atau arus tangan 4 dibagi 3. Ini sudutnya 53,13. Berarti impedansinya ini 5 sudut 53,13. Bagaimana arusnya? Ya, arusnya ini V dibagi Z ya. Tegangan dibagi impedansi. Ini berarti tegangannya, kalau di sini tegangannya 100, sudutnya 0, berarti V bagi Z ini 100 sudut 0 dibagi ini impedansinya 5 sudut 53,13. Sehingga didapatkan arusnya 20 sudut min 53,13. Nah, berapa dayanya? Nah, dayanya itu. Kalau daya semuanya ini S sama dengan V kali I, ada konjugatnya, berarti konjugatnya itu minusnya jadi hilang ya. Jadi kebalikannya. Jadi 100 sudut 0 dikali 20 sudut 53,13. Sehingga didapatkan ini S sama dengan 100 sudut 53,13. PA ya. Berarti kalau di ininya dibilang ya kalau dari semu ya jangan pakai sudut tapi hanya 100 VA gitu ya. 100 saja. Sudutnya ini menandakan kalau kita pecah ini bisa dapat daya aktif dan daya reaktifnya. Kalau kita lihat ini S sama dengan 100 sudut 53,13 ini sama dengan kali cos 53,13 plus J sin 53,13. Sehingga kalau dikalikan dapatnya 1200 plus J 1600 PA. Jadi kalau seperti ini adalah bebannya bersifat induktif. Daya nyatanya berarti 1200 ya. Daya reaktifnya 1600, ini Q-nya ya, JQ. Jadi S sama dengan P plus JQ ya. Q-nya ini daya reaktifnya, nah ini daya semuanya. Oke, di sini ada yang menanyakan? Enggak ada, Pak. Oke ya. Nah, itu konsep di AC-nya. Jadi mengenal di AC ini ya tadi sama bicara segitiga dayanya. Ya, Anda harus paham. Ya, jadi bagaimana nyari hambatannya, hambatan indukansi, hambatan kapasitansi gitu ya. Ini seperti ini. Nah kalau di soal nanti ya Anda bisa kerjakan. Misalnya kalau saya balik ini ada hanya 3 ohm, ini 6H, ini 4 mikrofarad. Berapa sih tadi dayanya? Tadi ya tegangannya harusnya masing-masing dayanya, daya semu, daya reaktif, daya aktifnya berapa. Berarti ini harus Anda ubah dulu. Tadi caranya gimana? Supaya menjadi hambatan kapasitif, XL sama dengan apa? Apa, Pak? Supaya menjadi reaktansi induktif, berarti apa rumusnya? XL sama dengan apa tadi? 2pi omega L ya. XL sama dengan omega L sama dengan 2pi F kali L, itu ya. Nah, ini frekuensi yang satu tinggal masukin. Kalau yang ini kapasitansi berarti XC sama dengan apa? 1 per omega C, berarti 1 per 2pi F kali C. Ya, hasilnya dapat, ini dapat. Kalau udah dapat tadi referensinya semua, tadi hitungnya tadi seperti yang tadi dijelaskan di atas. Oke. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu? Ini yang buat konsepnya dulu ya, di rangkaiannya dulu. Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, kalau enggak ya kita tutup. Tadinya dibaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak.